Hadirin jamaah salat subuh gabungan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan Mauizah Hasanah. Yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah As-Safari MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takhadallahu Ibrahima khalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Yang mulia orang tua kita, sesepuh kita, Al-Walid Ayahanda Kyai Haji Abdul Radji Marja, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang mulia Ayahanda Abah Kyai Haji Rahmadin Afif, happy birthday sana helwah, beliau ulang tahun. Subhanallah, yang keberapa Bah? 78, subhanallah. Yang ke-78 kita doakan Abah ulang tahun yang ke-78. Kita doakan Abah Kyai Haji Rahmadin Afif semoga sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Imam besar kita, Imam besar FS3G Kyai Haji Ahmad Nasihin, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Cukup banyak yang hadir di sini, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena efisiensi waktu. Sekarang sudah jam 6 lewat 1 menit, nanti ada Abah juga, tidak etis kalau saya berbicara lama, tapi kata Abah tadi saya sudah izin, terserah aja tidak apa-apa. Wabil khusus kepengurusan DKM Masjid Jami Baitul Haq, semoga yang tempat dibacakan sholawat, bacaan zikir tahlil, bacaan kisah maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Baitul Haq ini ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah sekalian, baik maupun ada live streaming, banyak sekali yang lihat di live streaming dimanapun saja berada. Ini sampai tembus ke Korea ini Pak, sampai ke Inggris, sampai ke Jepang karena live streaming. Ada beberapa teman yang ngabarin di sana, subhanallah. Jamaah sekalian, ada sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah ini kita baca di tasyahud akhir. Saya yakin sudah hafal semua barang-barang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita Sayyidina Ibrahim wa ala wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta bil alamina innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahimiyah. Kenapa di ujung tasyahud akhir kita membaca, disunahkan membaca sholawat Ibrahimiyah? Di situ kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim,
kama barokta ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana diberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ternyata diabadikan saking berkahnya luar biasa. Sedikit saja saya ambil keberkahan daripada keluarga Nabi Ibrahim yang saat ini dirasakan adalah jutaan triliunan sejak saat Nabi Ibrahim, sejak saat Nabi Ismail dilahirkan. Gesekan kaki Nabi Ismail, gesekan kaki Nabi Ismail ini saking berkahnya, gesekannya saja mengeluarkan air yang terkenal dengan air Zam-Zam. Sampai gini hari itu air Zam-Zam, seluruh dunia ngambilin air Zam-Zam, sampai belum ada kabarnya air Zam-Zam berkurang sedikit pun. Itu menggambarkan sedikit sekali daripada bukti keberkahan, daripada keberkahan yang lainnya. Jadi di situ adalah bukti keberkahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah. Makanya oleh-oleh sebenarnya Pak, oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh itu adalah air Zam-Zam dan kurma. Adapun gamis, baju, pakaian di sana itu sebenarnya ekspor impor dari Tasikmalaya, cuman mereknya saja diganti seakan-akan dari Mekah, dari Madinah. Padahal tekstilnya made in Indonesia. Orang Indonesia bangga, ini gamis dari Arab, ini pakaian dari Arab. Asluhu, padahal aslinya made in Indonesia. Jadi oleh-olehnya yang sebenarnya adalah Zam-Zam dan kurma. Kembali lagi Bapak sekalian, keberkahan Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim ini kagak ujug-ujug. Apa nih ujug-ujug bahasanya Pak? Apa kiai ujug-ujug nih? Terlalu muncer saya ngomong ini ya. Kagak tiba-tiba, tiba-tiba, kagak tiba-tiba langsung dikasih keberkahan begitu saja Pak. Kagak tiba-tiba itu Nabi Ibrahim keberkahannya. Lihat Pak, nah ini subhanallah, saya lurusin dikit Pak. Ini kita kan selama ini orang minum Zam-Zam, itu mindset kita seakan-akan yang hebat itu Nabi Ismail. Betul gak Pak? Wah ini mukjizat gesekan Nabi Ismail. Padahal Pak, itu bukan sebenarnya dibalik hebatnya Nabi Ismail itu, bukan itu sebenarnya. Pesannya bukan sampai berhenti di Nabi Ismail, bukan. Apa pesannya? Nabi Ismail saat itu belum bisa apa-apa. Nabi Ismail itu masih bayi, cuma bisanya nangis saja. Cuma saat itu dibalik air itu keluar, ada seorang ibu yang hebat, Siti Hajar. Siti Hajar itu udah khawatir, seorang ibu nyari air di Mekah tidak ada air. Di Mekah itu nggak ada mata air. Siti Hajar lari ke sofa. Di sofa kagak ada air, merat maning. Tahu merat Pak? Apa merat bahasanya nih? Apa? Pergi lagi dari sofa ke Marwah sampai 7 kali balik ini Pak. Padahal ini hebatnya Allah menghargai jeripayah Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar udah kelelahan. Gesekan Nabi Ismail, kakinya meronting, gesek-gesek tanah, keluar air Zam-Zam. Zammi, kumpul air Zam-Zam. Sebenarnya bukan hebatnya Nabi Ismail, justru yang hebat adalah ibundanya tercinta Siti Hajar. Saking hebatnya, napak tilas daripada Siti Hajar ini menjadi rukun haji dan umroh. Makanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini kembali kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kembali lagi Pak, tadi kan ujug-ujug dari ini Pak ya. Kagak ujug-ujug dikasih begitu saja, tapi ujian Nabi Ibrahim beratnya luar biasa. Ujian Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107, ayat 106, 107. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Inna hadza, sesungguhnya benar-benar berat.
Balaul mubin, udah nampak ujiannya begitu besar. Disuruh hijrah dari Palestina ke Mekah, ujiannya begitu besar. Di Mekah tidak ada air, begitu besar ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama Nabi Ibrahim diuji, belum dikaruniai anak, dikasih oleh Allah anak semata golek. Semata golek, semata wayang kira-kira Pak? Golek apa wayang kira-kira? Anak atu-atunya, anak kesayangannya. Masya Allah tuh Pak, itu Nabi Ibrahim Pak, Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim usianya lagi lucu-lucunya Pak. Sampai subhanallah Pak, kita kan kalau ngelihat bocah kecil tuh, kalau ngelihat bocah kecil dari bayi sampai TK tuh, belum akil balik, itu dilihatnya resep Pak. Enak aja Pak. Nah kalau udah kayak anak hadroh, udah enak lihatnya Pak. Beda. Bocah itu kalau dari TK sampai kelas 3 SD dilihatnya enak aja. Ntar kalau udah kelas 4, udah kelas 6, apalagi SMP, udah enak dilihatnya Pak, udah enak. Nadrul auladi bisyukrin kan nadri wajhin nabihi. Ngelihat muka bocah yang masih kecil sama dengan melihat muka Nabi. Masya. Singkat cerita Pak, Nabi Ibrahim bawa nih, wa fadainahu bidzibhin adzim. Efisiensi waktu nggak kerasa udah 10 menit. Dipotonglah, disembelihlah Nabi Ibrahim. Sebenarnya Bapak sekalian, bukan Allah menyuruh Nabi Ibrahim mutlak untuk menyembelih putranya. Kalau mutlak menyembelih putranya, justru bertentangan dalam surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu kalau takut kelaparan. Justru sebenarnya Allah melarang. Tapi kenapa Allah perintahkan menyembelih Nabi Ibrahim, menyembelih putranya Nabi Ismail? Sebenarnya Pak, Allah menguji rasa memiliki. Nah ini Pak, bukan untuk menyembelih anak, tapi merasa memiliki. Sama Pak, kita juga diuji sama Allah. Kita ini yang hadir di sini sebenarnya Ibrahim kias. Setiap Ibrahim punya Ismail, setiap Ismail ada Ibrahim. Apa Ismail kita? Ismail kita itu harta kita Ismail. Apa Ismail kita? Kendaraan kita itu Ismail. Apa Ismail kita? Uang yang kita miliki itu Ismail kita. Jangan sampai harta yang kita miliki kita merasa memiliki. Harta, jabatan, uang itu semuanya bukan hak milik, semuanya hak guna pakai. Saya ulangi lagi Pak. Paman Qadir, ada Paman Qadir? Oh pojokan. Paman saya paling handsome. Ya sama lagi sama kita. Masya Allah. Paman Qadir disuruh Kiai, kebetulan Kiai Haji Abdul Rajim Marja seneng Vespa, Piaggi Vespa tuh yang tahun 70-an. Kata beliau, kata ini kias Pak, kata Kiai, Paman Qadir tolong cariin Vespa tahun 70-an. Cariin berapa harganya, saya ganti ntar uangnya uangnya saya ganti 10 kali lipat. Oh. Paman Qadir dapat itu. Dapat harga tuh Vespa yang klasik, harganya 10 juta. Karena Kiai udah bilang kalau dapat Vespa yang harga yang disenengin karena beliau seneng, tolong cariin Vespa Paman Qadir. Kalau beliau kan memang calo, linknya banyak Pak beliau mak. Beliau kan apa aja dicaloin beliau mak. Karena beliau calo, linknya banyak tuh, calo tanah apa aja dicaloin Pak. Dapat tuh Paman Qadir Pak, dibeli 10 juta. Kiai sudah janji, berapa ini harganya? Saya beli Kiai 10 juta. Karena Kiai udah bilang saya ganti 10 kali lipat. Kira-kira menang banyak gak Paman Qadir kira-kira? Menang banyak kira-kira? Paman Qadir dapat uang 100 juta. Seneng gak kira-kira Pak? Seneng gak kira-kira Pak? Ngantuk apa ngambleh kira-kira ini? Seneng gak dapat 10 kali lipat kira Pak? Allah juga pesan sama kita, wahai Nabi Muhammad, saya pesan cuma setahun sekali. Umatmu suruh beli 1 ekor kambing, umpama harganya 1 juta.
Kata Allah, wallahu yudha'if bisab'ati mi'ati difin. Kalau umatmu beli kambing 1 ekor dengan harga 3 juta, nanti akan aku ganti uangnya yang dibeli menjadi 700 kali lipat. Masa seneng gak kira-kira Pak? Seneng gak kira-kira Pak? Berarti pada beli kambing semua ini besok nih kira-kira ya? Beli kambing gak kira-kira besok ini Pak? Saya nggak berani nyuluh Bapak beli kambing kalau saya kagak beli. Janji kiai aja kita seneng. Ya, maaf, janji manusia beliau seneng Paman Qadir dijanjikan 10 kali lipat. Ini janji Allah Pak, nggak tanggung-tanggung. Wallahu yudha'if bisab'ati mi'ati difin. Allah akan ganti uang yang kita beli kambing, patungan sapi 700 kali lipat. Cuman kita merasa memilikinya ini Pak, karena merasa memiliki berat rasanya beli kambing, karena merasa memiliki, padahal uang yang kita miliki bukan hak guna pakai, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ini adalah Ibrahim, setiap Ibrahim adalah Ismail. Ismail ini bisa harta kita, Ismail ini bisa jabatan kita, Ismail ini bisa kedudukan kita. Sampai Pak, subhanallah, ini ada kisah Pak, ada pengusaha datang ke rumah, Ustadz saya ketipu Ustadz, kontraktor nih Pak. Berapa ketipunya Pak? Saya ketipu 3 miliar Ustadz. Ketipunya 3 miliar Pak. Apa saya bilang? Saya bercandain. Jangan takut Pak. Jangan merasa itu ketipu. Sebab kalau merasa ketipu Bapak kagak bisa tidur. Pules kagak, pala puyeng, ujung-ujungnya pada penyakit begitu. Apa saya bilang? Itu duit Bapak. Iya Ustadz, itu duit saya udah lama ngumpul. Itu duit saya Ustadz, udah lama ngumpul dari nol saya usaha. Apa saya bilang? Kalau Bapak merasa memiliki, Bapak lahir bawa sertifikat tanah nggak kira-kira? Bapak lahir bawa ATM kagak? Bapak lahir bawa BPKB mobil kagak? Kagak Ustadz, jangankan BPKB, jangankan sertifikat tanah, 1 helai benang pun kita kagak bawa Pak. Maka kalau kita merasa memiliki, ini berat sekali. Makanya kita diajarin Pak, Bapak yang hadir di sini, kalau dapat duit nih, dapat duit, dapat rezeki, kita diajarin ngucapinnya terima. Ulangi lagi Pak, kalau dapat rezeki, dapat duit, ucapannya apa Pak? Terima, subhan. Terima kasih itu Paman Qadir, terima kasih itu artinya terima kasih. Habis nerima jangan lupa. Ulangi lagi Pak, betul gak kira-kira Pak? Terima kasih itu artinya terima kasih. Habis nerima jangan lupa. Kalau Bapak kagak mau ngasih, jangan bilang terima kasih. Bilangnya gimana Ustadz? Terima-terima ya. Emang apa terima-terima Paman Qadir? Gua kagak mau ngasih lempengan ini. Jadi terima kasih itu terima kasih, habis terima jangan lupa ngasih. Ucapan terima kasih itu ngajarin kita bukan hak milik kita yang ditanamkan dari sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini luar biasa, diabadikan dalam Al-Quran. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah. Saking berkahnya kekasihnya Allah sampai diabadikan ibadah haji dan umroh ini adalah diantara keberkahan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, setiap kita adalah Ibrahim, setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail itu bisa harta kita, Ismail bisa anak kita, Ismail bisa istri kita, Ismail bisa rumah kita. Yang kita milikin semuanya bukan hak milik, semuanya hak guna pakai. Alhamdulillah, semoga yang hadir di sini menitis keberkahan daripada keberkahan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahwasanya yang kita miliki bukan hak milik, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enough 20 minutes, cukup saya 20 menit ya. 20 minutes enough. Mudah-mudahan walaupun singkat, nah, di sini mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai closing, ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
man lahu sya'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana ruwahu Ahmad. Barang siapa, Nabi saking menekan, barang siapa duitnya banyak, uangnya banyak, mampu berkurban, dia mampu beli kambing, walam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, wala taqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami. Masya Allah. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Naudzubillah. Semoga yang hadir di sini yang tahun ini berkurban, rezekinya seperti janji Allah diganti 700 kali lipat. Tapi saat ini kalaupun belum kecukupan rezeki, niatin dalam hati, semoga di tahun berikutnya Allah limpahkan rezeki yang barokah, kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji dijadikan haji mabrur, hajjah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.